online pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nanti Kak Fitri bawa kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami masih sehat, kuat, kami masih dapat beribadah Tuhan. Tuhan berkati setiap kami di rumah Tuhan. Tuhan berkati kami biar kami bisa menjadi anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran, serta jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan pakai mulut kami, pakai tangan dan kaki kami, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Anak Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Nah, adik-adik, sebelum kita ngangkat pujian, kakak mau nyapa kalian dulu ya. Halo Kevin, Michael, Delano, Grace, Biden, Nael, Matthew. Halo Queen, halo Mila, halo Malona, halo Riko, halo Samuel kecil, Samuel besar, dan El. Halo Valen, halo Tiara, halo Evan, halo Michael, halo Ethan, halo Igen, halo Icel, halo Dev, Halo Ethan. Halo semuanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Ayo sama-sama berdiri, kita mau sama-sama Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dor, dor, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus.
Denny yang di Cianjur, halo Queen dan Chanel yang di Setraduta, halo Wisnu yang di Ambon, halo Ripka dan Reza yang di Medan, halo Samuel yang di Hong Kong, halo Brandon, halo Swingli, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya pada pagi ini. Kita masih ibadah online, tapi Oma Esther harap kalian tetap semangat, tetap sukacita, tetap rindu ibadah ya. Hari ini sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memberi kami lagi kesempatan untuk sekolah minggu online hari ini. Berkati setiap anak yang mendengarkan Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan, anak-anak terus boleh ditolong, bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar ayat hafalan seperti biasa ya. Nanti Kakak Dina yang akan menolong kalian membaca ayat hafalan ya. 1 Samuel ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, 1 Samuel berapa anak-anak? 16 ayat 7b ya, yang bagian bawahnya saja. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati ya. Dihafalkan ya. Sekali lagi, 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, anak-anak. Anak-anak, siapa yang bisa melihat hati? Yo, hati kalian ada di mana? Di dalam, Oma Esther, nggak ada yang bisa lihat. Ya, manusia sesuai ayat hafalan tadi ya. Manusia bisa lihat luarnya saja, tapi siapa yang bisa lihat dalamnya hati kita? Tuh, Tuhan lihat hati. Hari ini seperti ayat hafalan kita, Dia melihat setiap hati anak-anak ya. Anak-anak yang sedang mendengarkan, anak-anak yang hatinya senang untuk ibadah online, anak-anak yang hatinya senang untuk dengar firman Tuhan. Anak-anak, Oma Esther mau cerita tentang seorang bapak ya, yang namanya Isai. Siapa? Isai. Bapak Isai ini tinggal di Bethlehem ya. Bapak ini punya 8 anak. Banyak ya. Siapa di sini yang punya adik kakaknya 8? Pasti nggak ada ya. Zaman sekarang paling cuma 2, cuma 1 ya, 3. Nah, ini Bapak Isai ini punya 8 anak. Mereka tinggal di Bethlehem. Pada suatu hari ya, ada seorang nabi yang namanya Nabi Samuel. Oma Esther pernah cerita ya waktu itu ya. Nabi Samuel ini anaknya siapa? Anaknya Ibu Hana yang diminta dari Tuhan, kemudian dia menjadi nabi. Anak-anak, nah waktu itu ya, Raja Israel namanya Raja Saul. Raja siapa? Raja Saul. Tapi Raja Saul ini anak-anak, raja yang jahat, raja yang Tuhan tidak senang sama Raja Saul. Dan bangsa Israel pada waktu itu mereka kecewa sudah memilih Saul sebagai raja. Anak-anak, kemudian ya Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel. Samuel, kamu pergi ke Bethlehem. Di sana ada satu keluarga, namanya keluarga Bapak Isai.
dia punya anak, dan aku, kata Tuhan, akan mengurapi salah satu daripada anaknya Bapak Isai menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Anak-anak, kemudian ya Nabi Samuel ini kemudian pergi ke kota Bethlehem, ya. Kemudian tapi Nabi Samuel ini takut, nanti kalau saya mengurapi seseorang menjadi raja, terus Raja Saul dengar, pasti dia marah sama aku, kata Nabi Samuel. Tapi kata Tuhan, jangan takut, kamu pergi saja ke sana dan kamu persembahkan korban, ya. Ambil seekor binatang, persembahkan korban, kemudian undang keluarga Isai ini datang untuk bersama-sama mempersembahkan korban. Kemudian anak-anak, Samuel melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nabi Samuel T-A-A-T, taat. Siapa anak-anak di sini taat? Ya, siapa yang suka taat, dengar-dengaran? Tuhan mau kita semua selalu taat sama papa mama, ya, taat sama Tuhan. Nah, kemudian Samuel melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Samuel mengambil buli-buli, ya, kemudian diisi minyak. Samuel sudah siap untuk mengurapi anak Isai, anak Bapak Isai menjadi raja, menggantikan Raja Saul, ya, mengurapi. Kemudian Samuel bilang, Bapak Isai, kamu punya berapa anak? Anak saya banyak. Ada berapa tadi anak-anak? Ada 8 anaknya. Kemudian kalau gitu, kata Samuel, mereka suruh lewat deh di depan aku, kata Nabi Samuel. Kemudian yang gede dulu, namanya Eliab, ya. Kemudian Eliab ini lewat di depan Nabi Samuel. Dia gagah anak-anak, dia tampan, dia keren, dia lewat, kata Nabi Samuel. Wah, kayaknya ini nih yang bakal jadi raja. Tapi kata Tuhan, bukan, Nabi Samuel, bukan itu. Tuhan tidak melihat perawakannya, Tuhan tidak melihat parasnya. Seperti ayat hafalan tadi bilang apa? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kata Tuhan, bukan, lewat. Kemudian anak yang kedua, lewat, bukan, kata Tuhan, lewat lagi. Anak yang ketiga, lewat lagi, kata Samuel, kata Tuhan tetap, bukan Samuel, bukan itu. Enggak jadi lagi. Anak yang keempat, lewat lagi, ini juga cakep, bukan, kata Tuhan. Loh, kok bukan terus Tuhan? Yang kelima lewat, bukan lagi, kata Tuhan. Loh, kok bukan terus? Yang keenam, bukan. Sampai yang ketujuh tetap Tuhan bilang bukan, bukan itu. Terus Samuel bilang, udah habis dong, gak ada lagi. Terus Samuel tanya sama Bapak Isai, Bapak Isai, masih ada gak anak kamu? Oh ada, kata Bapak Isai, ada anak saya seorang lagi, namanya Daud. Siapa? Daud. Anak-anak pernah dengar ya namanya Daud, ya? Ada anak-anak gak yang namanya Daud? Kayaknya gak ada. Tadi Oma Esther yang sebut namanya Daud, ya. Ada juga yang namanya Samuel, ya. Samuel ada 2 ya. Tadi Samuel besar, Samuel kecil. Ada 3 sama yang di Hong Kong, ya. Nah, anak-anak kemudian ada di mana, kata Nabi Samuel? Ada di mana anak kamu yang namanya Daud itu? Ada di mana? Di padang, sedang menggembalakan kambing domba. Sedang menggembalakan domba. Daud kerjanya apa anak-anak?
gembala. Ada nggak sekarang yang jadi gembala? Nggak ada ya. Zaman dulu ada yang jadi gembala. Apa itu gembala? Gembala itu menggembalakan kambing, ya, menggembalakan binatang. Kerjanya jaga kambing. Kalau ada binatang buas, kambing-kambingnya diselamatkan dari binatang buas. Gembala ini menjaga domba-dombanya dengan teliti, menjaga supaya domba-dombanya tetap sehat, dikasih makan, dikasih minum, supaya sehat, supaya gemuk. Alkitab bilang apa? Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Daud ini gembala, dia kenal satu-satu dombanya. Ada yang namanya mungkin si Chloe, ada namanya si Momon, ada namanya macam-macam ya. Daud kenal domba-dombanya. Hari ini Oma Esther mau beritahu, Daud gembala mengenal domba-dombanya. Hari ini Oma Esther mau beritahu, Tuhan Yesus ya, dia gembala yang baik. Kata Alkitab, dia mengenal domba-dombanya. Hari ini ya, Tuhan Yesus mengenal setiap anak-anak yang mendengarkan, yang melihat, yang ikut sekolah minggu online. Dia melihat Queen, dia melihat Icel, dia melihat Jennifer, dia melihat Samuel, dia melihat Michael, melihat siapa lagi, Delano, melihat siapa lagi, Malona, melihat Rico, melihat El, melihat Kevin, melihat siapa lagi, Biden, melihat Nail, Matthew, semua dilihat oleh Tuhan ya, sebab dia Tuhan Yesus gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya. Anak-anak, kemudian Nabi Samuel ini kemudian dia lihat Daud. Tadi siapa yang nama anak Isa yang gembala? Daud. Daud mukanya kemerah-merahan. Daud cakep tapi masih kecil. Lalu Tuhan bilang, Samuel, ini yang kamu harus urapi menjadi raja atas Israel. Anak-anak, kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan mengangkat, kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Daud kecil, kemerah-merahan, tapi firman Tuhan bilang, Tuhan melihat hati. Tuhan tahu hati Daud baik ya, hati Daud tidak jahat seperti Saul. Dia tahu, itu sebabnya Tuhan memilih Daud menjadi raja dan diurapi menjadi raja atas Israel. Nah anak-anak, apakah Daud langsung jadi raja tinggal di istana? Belum, perjalanannya masih jauh ya. Kemudian satu hari anak-anak, Raja Israel tadi namanya siapa anak-anak? Raja Saul. Saul ini sedang sedih hati. Hatinya kalau zaman sekarang bilang galau, ya. Siapa di sini yang suka galau? Siapa yang di sini suka cemberut? Galau, ya. Nah, Samuel ya, bukan Samuel, Oma Esther salah. Saul, Raja Saul lagi galau. Tidak ada yang bisa menghibur, ya. Tapi kemudian ada pelayannya bilang, Raja Saul, di Bethlehem ada seorang anak yang namanya Daud. Dia pintar main kecapi ya. Dia pintar memainkan kecapinya, bisa menghibur raja. Oh, kata Raja Saul, panggil dia ke sini, panggil. Kemudian anak-anak disuruhlah pegawai istana untuk memanggil Daud. Dan Daud disuruh memainkan kecapi. Anak-anak, Alkitab menceritakan bahwa ketika Daud memainkan kecapi, maka Raja Saul hatinya jadi senang.
galaunya hilang ya, karena ada puji-pujian yang Daud naikkan. Daud main kecapi dengan hatinya, dia memuji Tuhan. Raja Saul galaunya jadi hilang. Anak-anak, saat kita memuji Tuhan, hati kita yang sedih bisa menjadi senang ya. Anak-anak, sejak hari itu kemudian Raja Saul bilang, mulai hari ini Daud, kamu tidak usah lagi pulang ke rumah, kamu tinggal di istana. Kemudian anak-anak, Alkitab menceritakan Daud bekerja di istana. Dan setiap Raja Saul galau, Daud selalu memainkan kecapi. Dan Raja Saul menjadi senang, galaunya hilang. Anak-anak ya, perjalanan Daud menjadi raja, nanti minggu depan Oma Esther akan sambung ya. Daud menjadi besar di istana dan akhirnya menjadi raja. Tapi hari ini belum ya, dia masih tinggal di istana. Kapan dia jadi raja nanti Oma Esther ceritakan ya. Kemudian dia menjadi raja ya. Cerita Oma Esther hari ini sampai di sini. Tapi yang harus kamu ingat, Tuhan Yesus gembala yang baik. Kata Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombaku, kata Tuhan ya. Kalau gembala itu seperti Daud, dia harus siap sedia membela domba-dombanya. Kalau ada serigala datang, kalau ada binatang buas datang, gembala menjaga ya, walaupun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Dan Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus gembala yang baik. Buat siapa? Buat anak-anak, buat Oma Esther yang percaya. Apa bukti Tuhan Yesus gembala yang baik? Tuhan Yesus datang dari sorga, dia mati di atas kayu salib, dan darahnya menyucikan dosa kita. Dan setiap orang yang percaya, kata Tuhan Yesus, tidak binasa tetapi mempunyai hidup yang kekal di sorga. Kita senang saat kita percaya, maka kita jadi dombanya Tuhan Yesus ya. Jadi dombanya Tuhan Yesus, dijaga sama Tuhan Yesus, diberkati sama Tuhan Yesus. Seperti Daud menjaga domba-dombanya, dia kasih makan domba-dombanya kenyang. Domba-dombanya yang sedih digendong sama Daud. Hari ini Tuhan Yesus mau sayang kepada kamu yang mendengarkan juga ya. Dia sayang kepada kamu anak-anak sekolah minggu, dia sayang kepada Oma Esther, dia sudah menyerahkan nyawanya. Dan kalau ada anak-anak hari ini yang sedih, Tuhan Yesus juga melihat, dia memperhatikan anak-anak ya. Dia sayang kepada semua domba-dombanya ya. Sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus, kamu disayang oleh Tuhan ya. Kita berbahagia hari ini ya, jadi anak-anak sekolah minggu, jadi anak-anak Tuhan, karena kita dombanya Tuhan Yesus yang selalu disayang oleh Tuhan Yesus, diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak hari ini yang sedih, Tuhan Yesus mau menghibur kamu. Kalau ada anak-anak hari ini yang sakit, Tuhan Yesus juga mau menyembuhkan kamu. Kalau ada anak-anak hari ini yang perlu berkat Tuhan, Tuhan Yesus juga mau memberkati kamu semua ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Cerita Oma Esther sampai di sini. Ingat ya bahwa Tuhan Yesus gembala yang baik. Dan kamu adalah domba-dombanya siapa? Domba-dombanya Tuhan Yesus yang disayang, diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Dan ayat hafalan tadi 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan ingin kamu punya hati yang baik ya. Bagaimana supaya punya hati yang baik? Percaya Tuhan Yesus, izinkan Tuhan Yesus tinggal dalam hatimu sehingga kamu menjadi anak yang baik. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam hatimu, hatimu menjadi bersih. Hatimu yang tadinya kotor karena dosa, Tuhan Yesus tinggal hatinya jadi bersih dan kamu ditolong menjadi anak yang baik. Ya, kita mau berdoa semua, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, tidak ada yang main-main, tidak ada yang ngintip,
tidak ada yang lihat kiri kanan, mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kami. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat kami semua. Tuhan berkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan pada siang hari ini. Berkati dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan turun buat mereka semua. Jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kalau ada anak-anak yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyembuhkan, dengan bilur-bilur Tuhan akan menjadi sembuh. Kalau ada anak-anak yang sedih, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghiburkan, sehingga hati yang sedih menjadi hati yang sukacita. Kalau ada anak-anak yang punya masalah perlu berkat Tuhan, hari ini biarlah berkat Tuhan diberikan kepada setiap anak yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati satu persatu sekali lagi dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan kiranya tercurah buat setiap anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Goodbye, we'll see you later. Let me see your alligator snap. Goodbye, we'll see you later. Let me see your alligator snap. Don't forget to pray to God. Don't forget to love each other. Don't forget that God loves you. And don't forget that we love you too. Goodbye, we'll see you later. Let me see your alligator snap. Goodbye, we'll see you later. Let me see your alligator snap. Don't forget to pray to God. Don't forget to love each other. Don't forget that God loves you. And don't forget that we love you too. Goodbye, we'll see you later. Let me see your alligator snap. Goodbye, we'll see you later. Let me see your alligator snap. Goodbye, we'll see you later. Let me see your alligator snap. Goodbye, we'll see you later. Let me see your alligator. Everybody out there, can you give me one snap? Everybody out there, can you give me two snaps? Everybody out there, can you give me three snaps? Everybody out there, make some noise!